Selamat sore, kembali lagi di Hukum ID Channel bersama saya Muhammad Insan Kamil. Masih dalam rangka suksesi pemilihan Ketua IKFH Unpad, saat ini saya bersama dengan Akang Muhammad Agus Imanuddin. Ya. Sebagai salah satu calon Ketua FH Unpad ya. Selamat sore Akang. Terima kasih Mas Insan ya. Saya bilang Insan ya. Oke, Mas Insan. Ya. Kang, sebelum ke topiknya, ke pemilihan ketua umum, bisa dijelasin nggak sih Bang kesibukan Akang belakangan ini? Dalam arti kata kesibukan dalam pekerjaan. Ya, pekerjaan. Ya. Kebetulan profesi saya itu sebagai konsultan ya atau advokat, khususnya untuk di bidang tax lawyer. Jadi saya saat ini mengelola kantor hukum ya Imanuddin Ghazali and Partner dan berkantor di Jakarta. Ya, di samping itu saya juga sedang menyelesaikan kuliah S3 saya yang insya Allah bisa selesai ya dalam waktu dekat inilah, dalam tahun ini doakan saja. Bang, Akang nggak bisa dijelasin nggak sih itu tax lawyer itu apa sih lebih spesifiknya? Tax lawyer itu adalah advokat yang khusus menangani masalah perpajakan, hukum perpajakan, khususnya beracara di pengadilan pajak. Ya. Nah, Akang kan yang bisa kita ketahui Akang sibuk kerja dan segala macam dan punya keluarga. Akang, apa sih yang mendasari Akang untuk maju menjadi ketua IKFH Unpad ini? Ya. Yang mendasari Akang apa? Terima kasih Mas Insan. Ya. Yang pertama adalah saya tumbuh besar di dunia profesional atau pekerjaan saya sebagai lawyer ya, dan memilih kantor adalah salah satunya karena saya kuliah di Fakultas Hukum Unpad ya. Nah, itu adalah alma mater saya, dan itu juga menjadi cikal bakal kenapa saya bekerja di bidang ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa dalam konteks Fakultas Hukum Unpad itu ternyata ada hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan khususnya itu berkenaan dengan alumni Fakultas Hukum yang mempunyai potensi yang besar, dan alumni Fakultas Hukum itu masuk ke dalam satu wadah yang namanya IKFH Unpad, yang mana IKFH Unpad itu kan kepengurusannya berganti setiap 4 tahun ya, dan pada saat itu ada momentum dibuka pendaftaran menjadi calon ketua IK. Nah, dari pertimbangan saya pikir saya mencoba untuk memberikan satu kontribusi lah ke alma mater saya melalui IK Unpad. Ya, itu salah satu motivasi aja, salah satu aja kan. Ya. Lainnya mungkin banyak. Ya, okay. Dan kenapa Akang majunya tahun ini? Itu bisa dijelaskan nggak sih Bang? Oh ya, terima kasih. Karena sebagaimana saya sampaikan bahwa saya di samping mengelola kantor, beberapa tahun lalu saya memang mengenyam pendidikan S3 di Unpad juga. Nah, dan pada saat itu mungkin saya akan agak sulit ya untuk membagi waktu antara kantor, kuliah, dan IK kalau saya mengajukan sebelum tahun ini. Dan kebetulan tahun ini saya pikir saya bisa mulai memanage ya, karena perkuliahan saya insya Allah hampir beres lah itu aja. Jadi artinya salah satunya ada pertimbangan keleluasan waktu lah. Ya. Kang, ini kan bisa dibilang FH Unpad ini kan dari zaman ke zaman sudah banyak angkatannya. Bisa dijelasin nggak sih Kang, bagaimana cara Akang ngumpulin satu alumni lah ya, alumni FH Unpad itu untuk berkumpul untuk datang ke acara untuk pemilihan? Itu gimana cara Kang
apa kisi-kisinya apa cara Akang untuk kumpulin biar bisa milik Akang gitu gimana? Oke. Terima kasih Mas Insan. Jadi pertanyaan bagaimana cara mengumpulkan? Karena begini, semenjak saya lulus ya, saya tetap berhubungan beberapa teman-teman dari Fakultas Hukum, baik itu dalam satu angkatan maupun berbeda angkatan. Yang kedua, saya juga melakukan kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan dengan alumni Fakultas Hukum. Ya, ketika saya mencalonkan sebagai ketua IKA, hal yang pertama itu tentunya saya kabarkan ke teman-teman yang dekat, khususnya di angkatan saya. Yang kemudian setelah saya menemukan pendamping saya sebagai ketua calon sekretaris umum, yaitu Kang Hairul Saleh, itu kebetulan beda angkatan ya. Kemudian kita konsolidasi dengan angkatannya Kang Hairul. Nah setelah itu kami mencoba melakukan satu proses roadshow lah kepada teman-teman yang kami kenal, kita kepada senior-senior yang kita tahu bahwa mereka berpengalaman ya. Setelah itu kami mulai melihat potensi-potensi dari alumni yang harus dirangkul dan dijadikan dijadikan sebagai satu mitra untuk berdiskusi. Ya mungkin itu caranya dengan cara berdiskusi secara formal, dalam arti kata kita kumpulkan dalam satu event, atau informal yang saya mendatangi ataupun mengundang teman-teman. Mungkin itu. Jadi itu dari lintas generasi ya? Ya. Baik yang senior maupun junior berarti akan kumpulin gitu ya? Betul. Kan di sini kan bisa dilihat visi Akang ini kan organisasi menjadikan IKA Evaluat sebagai organisasi yang inklusif. Ya. Bisa dijelaskan inklusifnya itu gimana sih? Gimana? Jadi yang pertama bahwa IKA itu kan meliputi 3 spektrum penting. Yang pertama itu ada alumni, yang kedua ada fakultas, dan satu lagi ada mahasiswa. Nah, walaupun namanya Ikatan Alumni, ini tidak bisa hanya berbicara mengenai alumni saja, atau fakultas saja, atau mahasiswa saja. Jadi itu yang inklusif pertama itu adalah antar 3 spektrum, alumni, fakultas, dan mahasiswa. Itu menjadikan wadah ketiganya. Nah kemudian dari spektrum alumni pun kan itu kita ada lintas generasi, ya, beda profesi dan lokasi. Nah jangan sampai IKA ini hanya menjadi wadah atau menjadikan satu tempat yang bisa memberikan sesuatu hanya satu kelompok aja, baik satu kelompok profesi, kemudian generasi maupun lokasinya. Jadi inklusif untuk semua. Jadi intinya menjadikan IKA Unpad itu untuk semua. Ya, seperti itu. Ini juga di sini juga dijelaskan juga program kerja Akang itu memanfaatkan media platform digital. Berarti bisa dikatakan ini kan semakin saat ini zaman semakin berkembang. Betul. Berarti apakah nantinya Akang bisa memakai platform ini sebagai suatu fokus ya nanti ya di kepemimpinan Akang atau gimana? Ya. Jadi berbicara program itu insya Allah kita banyak ya. Artinya program-program yang baik insya Allah kita lanjutkan. Tetapi ada program unggulan kita seperti tadi, bahwa inklusivitas itu hanya bisa dilakukan kalau mempunyai akses yang sama. Nah, mempunyai akses yang sama itu kita berpikir bahwa ada potensi-potensi alumni, kemudian harus jadi jembatannya. Nah, maka kita ada yang namanya MHub, itu dari FH Fakultas Hukum terhubung. Nah, itu apa? Kita berbicara konektivitas. Jadi semua potensi banyak kita hubungkan. Dan kita melihat bahwa MHub ini harus menjadi tools atau alat. Karena kan kita mengatakan bahwa harus inklusif, artinya harus terhubung. Ada wadah. Nah, wadahnya apa? MHub itu. Toolsnya apa? Kita bagi 2. Satu, tool secara digital. Artinya ini merupakan media digital baik berupa website ataupun aplikasi yang akan disambungkan dengan media-media sosial ya tentunya yang ada ya, seperti kita katakanlah
media-media yang ada maupun secara konvensional diskusi. Jadi itu tujuannya apa? Pertama jelas seperti yang sering kita katakan itu jadi database. Nah tapi database itu lebih jauh dieksplorasi. Jadi media untuk kreasi, sinergi, elaborasi bagi para alumni. Nah jadi memang konsep awalnya di digital, tetapi bukan hanya digital, yang fisik pun kita akan lakukan. Setidak-tidaknya kita membuat satu shelter ya yang namanya Hub Connect itu baik berupa tempat yang memang resmi ataupun tempat-tempat yang tidak resmi. Misalnya Mas Insan atau si A itu lulusan Fakultas Hukum, dia punya kafe di Bandung katakanlah, ya udah itu jadikan Hub Connect. Jadi kalau ada Fakultas Hukum yang ada di Bandung kumpul di situ, ya seperti itu Mas. Ya. Dan tadi Akang bilang udah disebut tadi database. Nah selama ini kan ini salah satu faktor yang bisa dibilang minus lah. Database di ini kan saat ini kayaknya sangat sulit. Ya. Nah itu Akang menanggapi itu gimana? Ya itu kan hal klasik ya. Yang pertama yang saya dengar itu bahwa semua mencoba untuk mengelaborasi database. Pasti database itu ada. Yang satu mungkin persoalannya apakah sudah lengkap atau belum. Yang kedua sudah menjangkau semua angkatan atau belum. Yang ketiga adalah akurasi. Jadi barangkali nanti kita akan bekerja sama ya, baik dengan pengurus sebelumnya, fakultas maupun universitas, kita mengambil data yang ada. Nah dalam konteks data yang ada, kita sistem model akurasinya. Nah model akurasinya itu memang menjadi tantangan, tetapi barangkali yang akan kita lakukan adalah secara berjenjang. Jadi kita clustering data alumni per dekade, terlepas dari itu udah akurat atau tidak, kemudian kita bagi per angkatan. Nah barangkali kita coba koordinasikan dengan wakil-wakil dari angkatan. Mungkin sederhananya seperti itu. Itu tidak akan mudah, tapi memang itu tantangan. Sebenarnya dicoba lah ya. Coba ya. Jadi selain itu pemanfaatannya FHP ini apa kan? Ya, yang pertama adalah FHP itu tentu database, tetapi kan tidak hanya sebagai database. Nah, jadi FHP ini tadi kan akan dijadikan sebagai satu media nih. Media yang paling sederhana itu akan menjadikan talent pool bagi mahasiswa-mahasiswa atau alumni-alumni ataupun akademi artinya Fakultas Hukum. Jadi di MHub ini kita akan membuka satu bagian-bagian tertentu ya, di mana kita pisahkan katakanlah itu sebagai database profesi, baik yang itu profesi di yang akademisi, profesi yang di instansi ataupun profesi profesional, bahkan ada entrepreneurship. Jadi ketika website itu diakses, itu alumni sudah melihat nih itu ada apa saja yang menjadi potensi alumni. Itu satu. Nah, diharapkan itu bisa jadi jembatan antar alumni untuk melihat potensi-potensi apa saja sih yang ada di alumni. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi MHub itu juga menjadikan media informasi, media updating kegiatan-kegiatan dari alumni-alumni dan potensi alumni yang ada. Misalnya katakanlah kawan saya atau alumni saya ada yang berprofesi sebagai lawyer khusus bankers misalnya. Nah, ya nanti saya akan update di situ. Oke. A itu alumni tahun segini, dia mempunyai kemampuan di bidang tertentu. Ya kita bisa adopt dalam konteks tulisan, wawancara, profiling, dan tujuannya apa sederhananya? Paling tidak kan alumni yang lain tahu, itu salah satunya. Yang kedua itu sebagai media bagi karena kan beda generasi, beda kebutuhan nih. Kalau kita berbicara kebutuhan teman-teman alumni yang baru lulus, tentunya kan ada kebutuhan untuk pekerjaan. Sedangkan profesional-profesional yang sudah mempunyai kantor atau di instansinya, mungkin ada kebutuhan untuk merekrut alumni Fakultas Hukum. Yaitu bisa jadi sebagai model informasi untuk menyambungkan antara
kebutuhan pekerjaan dengan kebutuhan yang memiliki memiliki informasi terkait dengan apa yang bisa dikerjakan, seperti itulah intinya. Tapi Kang, ini kan tadi media platform digital, tapi kan tidak menutup kemungkinan kan ada yang generasi tua yang bisa dikatakan lah gaptek lah, itu bagaimana Kang menanggapi hal tersebut? Ya, Kan nggak semuanya bisa lah ya. ya, terima kasih. Intinya bahwa kami melihat secara general kebutuhan ini harus diakomodir, itu yang pertama. Nah, adapun untuk istilahnya istilahnya senior kita ya, yang itu gaptek, bukan gaptek sih, artinya tidak familiar lah, kurang familiar bahasanya, kurang familiar dengan akses terhadap informasi digital, internet dan sebagainya. Itu kalau kita lihat paparannya, itu media itu dengan konvensional. Oh, yang konvensional. Karena kan rata-rata kalau senior itu kan tentunya orang-orang yang lebih berpengalaman lah. Ya, nanti dari IKA justru akan berkomunikasi secara langsung lah, direct. Karena pada dasarnya kalau senior itu lebih banyak untuk diminta masukannya ya, wisdomnya, sehingga kita yang akan proaktif mendatangi lah, seperti itu. Dan selain FHP ini, apakah nanti ada dobrakan baru atau gimana Kang? Selain ini, program kerja Akang yang mungkin bisa dibilang ini yang goalnya gitu, ada lagi gak Kang? Ya, jadi MHub ini memang infrastruktur, ya, itu infrastruktur. Tetapi program kerja yang lainnya sebetulnya pada dasarnya kita melihat program-program kerja sebelumnya, kemudian melihat apa yang sudah baik dijalankan, apa yang belum kita tambahkan. Jadi kita bagi ke dalam sedikitnya 4 atau 5 klaster, yaitu satu, kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan pengembangan fakultas dan mahasiswa. Itu banyak, ada mentoring dan sebagainya, ada hal-hal yang lain berkaitan dengan hubungannya antara IKA dengan fakultas dan mahasiswa. Yang kedua adalah kegiatan yang sifatnya sosial, kemanusiaan dan sebagainya, yaitu ada yang insidentil ya kalau ada, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya reguler. Yang keempat itu adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, ada seminar rasional, riset dan sebagainya. Dan yang kelima itu adalah kegiatan yang kaitannya dengan elaborasi konektivitas antar lembaga, swasta, BUMN dan mungkin juga dengan pemerintahan. Jadi 4 klaster itu nanti dibagi-bagi. Contohnya kebudayaan dan seni misalnya, ya, kita akan melakukan satu kegiatan-kegiatan yang sifatnya baik itu kompetisi maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya membuat guyup aja seperti itu. Jadi itu sih dari di luar MHub ini yang akan kita lakukan. Berarti apakah nantinya IKA ini akan bersama dengan bisa dikatakan universitas lain, ataukah IKA yang lain di Unpad itu gimana? Apakah nanti akan? Oh iya, salah satu program yang akan kita lakukan, kita sedang bekerja sama dengan IKA antar fakultas. Ada 2 hal itu yang sifatnya akademik, melakukan satu kegiatan-kegiatan baik itu seminar, joint riset dan sebagainya, ataupun yang sifatnya olahraga dan keakraban. Saya sudah mencanangkan nanti saya berkomunikasi dengan IKA-IKA yang lain. Di antara Unpad kita mau mengadakan festival olahraga antar IKA. Ya, mengenai olahraganya itu nanti kita lihat mana yang paling visible. Paling tidak basket yang pernah saya lakukan, mungkin sepak bola, atau yang sifatnya individual seperti bulu tangkis, atau mungkin yang lainnya. Nah, dengan fakultas-fakultas hukum lain, kebetulan sebelum mencalonkan IKA ini saya pernah mengadakan satu event basket, itu yang namanya Kumpul Basket 90-an.
itu bulan September lalu kita mengadakan kegiatan basket antar alumni Universitas se-Indonesia, di mana itu diikuti oleh Unpad, UI, ITB dan Trisakti. Pemain Kobatama, pemain nasional itu berkumpul di sana, dan itu alhamdulillah cukup ramai, berhasil. Ya mungkin nanti model-model seperti itu akan kita adopt untuk kegiatan-kegiatan antar IKA, baik antar IKA di fakultas atau bahkan mungkin universitas dengan universitas lain. Mungkin rencananya seperti itu. Nah, ini ada satu pertanyaan juga. Ini pribadi dari saya. Apakah kontestasi akan menjadi calon ketua IKA EVA ini, apakah ini batu loncatan akan untuk menjadi ketua IKA se-Unpad atau nanti ke nasional atau gimana, Kang? Apakah belum ada arah ke sana? Saya kira begini, ya, kalau mungkin Mas Insan tahu, jadi sebelum menjadi IKA ini, saya sudah melakukan satu kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengakomodir komunitas-komunitas. Seperti kemarin itu kita mengadakan basket 90-an antar universitas, dan itu terjadi satu proses yang menurut saya bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat sebelum ini pun saya sudah berinteraksi ya dengan Unpad, melakukan satu kegiatan yang namanya mengembangkan S2 Magister Hukum dan Bisnis Energi. Artinya itu mengkolaborasikan antara alumni Unpad, bahkan di luar Unpad dengan Unpad. Jadi bagi saya sih masuknya IKA ini ya bukan hanya ya, jadi merupakan sesuatu yang memformalisasikan. Jadi boleh dibilang sampai saat ini ya fokus saya adalah masuk ke IKA Unpad, berkontribusi di situ. Jadi tidak ataupun belum terpikir untuk hal-hal ini, karena PR-nya banyak, Mas. PR-nya banyak. Nah, Kang sibuk banget kayaknya. Nah, Kang, sebelum kita tutup, apakah ada yang harapan kah atau kalimat yang akan belum sampaikan? Monggo silakan untuk para alumni EVA Unpad. Intinya begini, bagi saya alumni EVA Unpad itu hebat-hebat, bagus-bagus ya. Jadi ketika saya berkontestasi, baik menang ataupun kalah, katakanlah saya menjadi ketua EVA, sekali lagi saya dan Hairul dan teman-teman tim itu menyatakan bahwa kami bukan yang terhebat. Justru kami adalah orang yang akan memanage alumni-alumni yang hebat-hebat ini di dalam satu wadah IKA melalui EPHAB yang bisa berkontribusi baik antar alumni, ke fakultas, mahasiswa maupun ke masyarakat. Ya, mungkin itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Berarti kolaborasi yang besar lah yang akan nanti ciptakan. Dalam konteks ini kolaborasi besar, tetapi saya dengan teman-teman tim ya yang membantu dan Kang Hairul tidak bisa menjanjikan hal yang besar, tapi paling tidak mudah-mudahan apa yang kami berikan itu bisa menjadi infrastruktur awal untuk menuju hal yang besar itu. Semoga ini yang jalan terbaik lah ya. Ya, betul. Terima kasih Kang atas waktunya dan ilmu yang akan berikan kepada kami. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di Jatinangor nanti, Kang. Ya, nanti Hukum ID akan meliput juga di pas pemilihan dan pelantikan. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu di waktu lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mas. Terima kasih.